Share screen. Oke, lanjut Saudara Rizky Javan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syafaat Amardita dengan NIM 13011840032 dan bersama teman saya. Perkenalkan, saya Vijay Cahya Pangestu dengan NIM 13011801351. Di sini kita akan mempresentasikan terkait eksperimen 1 pada tugas NLP, yaitu Language Modeling, yang menggunakan Ngram dan Neural Base. Yang pertama, apa itu language model? Jadi permasalahan yang akan diselesaikan nanti adalah mengenai prediksi kata-kata yang akan muncul. Jika hanya diketahui kata-kata awal yang sudah disebutkan. Contohnya itu sebagai berikut. Ada kata yaitu ayah bekerja di, selanjutnya yaitu titik-titik. Nah, contoh kasus ini yaitu kita akan memprediksi kata-kata yang akan muncul setelah kata di, yaitu seperti pada contoh bisa saja muncul kata sekolah, pasar, klinik, atau Jakarta. Jadi kita memprediksi kata yang akan muncul selanjutnya itu adalah hal yang sulit. Jadi kita memprediksi kata yang muncul berikutnya berdasarkan language model. Language model memiliki output menghitung probabilitas dari sebuah teks, khususnya rangkaian kata. Teknologi prediktif kata ini sudah banyak digunakan. Contohnya itu ada pada Google, yaitu pada mesin pencarian Google. Di sana dapat memberikan rekomendasi prediktif teks yang akan kita gunakan. Seperti contohnya itu next. Nah, jadi pada saat ketika kita mengetik suatu teks yang belum selesai sampai ujung, mesin pencarian Google akan memberikan prediktif teks atau rekomendasi teks yang akan menyambung pada kalimat yang kita ketikkan. Hal ini dapat bermanfaat untuk membantu pengguna Google atau pengguna lainnya dalam pemilihan kata selanjutnya. Kegunaan lainnya itu dapat bermanfaat untuk kegunaan dari predictive text ini dapat bermanfaat untuk penerjemah pada Google Translate. Selanjutnya ada spell correction atau koreksi penulisan. Contohnya itu ada pada Microsoft Word atau di Google pun ada pada saat ketika kita mengetikkan teks dengan kontekstual yang salah, maka Google akan memberikan rekomendasi yang benarnya, yaitu spell correction itu. Selanjutnya ada speech recognition. Itu contohnya itu Google Suara atau Google Voice dan banyak contoh lainnya dalam dunia ini. Next. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Itu berikutnya ada fitur pada pemrosesan bahasa alam itu ada fitur Ngram, di mana Ngram ini sebuah model probabilistik yang awalnya dirancang oleh ahli matematika dari Rusia di abad ke-20. Nah, kemudian dikembangkan untuk diprediksi item berikutnya kayak generate text gitu yang udah disampaikan sama Rizky di awal. Tapi dalam urutan item atau sequence tertentu. Nah, item ini bisa berupa huruf, karakter, kata, atau yang lain sesuai dengan aplikasi sistem yang dibangun atau tata bahasa maupun grammar. Nah, salah satunya model Ngram yang berbasis kata itu digunakan untuk memprediksi kata berikutnya dalam urutan kata tertentu. Nah, artinya bahwa sebuah Ngram hanyalah sebuah wadah
kumpulan kata dengan masing-masing panjang n kata gitu. N-nya bisa bebas berapapun. Jadi sebagai contohnya itu sebuah n-gram ukuran 1 itu disebutnya uni. Uni itu 1 jadi unigram. Lalu selanjutnya ada 2 itu bi jadi bigram, dan ukuran 3 trigram, dan seterusnya. Nah, pada pembangkitan karakter n-gram ini tuh terdiri dari substring sepanjang n, karakter dari sebuah string dalam definisi lain n-gram. Nah, terus n-gram itu definisi lainnya itu adalah potongan sejumlah n karakter dari sebuah string atau kalimat kata. Nah, metode n-gram ini juga digunakan untuk mengambil potongan-potongan karakter huruf sejumlah n dari sebuah kata yang secara kontinuitas dibaca dari teks sumber hingga akhir dari dokumen. Mungkin next ada gambarannya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi kalau n-gram itu n-nya 1 atau unigram, di sini pembagian katanya itu per satu-satu ya. Jadi this is a sentence. Misal itu kalimatnya, jadi this satu is satu sentence satu itu. Jadi per satu-satu. Nah, untuk n-nya 2 atau bigram ini, jadi pemenggalan katanya itu this is, terus is a, kemudian yang terakhir ada a sentence gitu. Dan untuk yang n-nya 3 atau trigrams, itu pemenggalan katanya berjumlah 3 ya. Jadi contohnya this is a, kemudian is a sentence gitu. Jadi secara kesimpulan untuk n-gram ini yang unigram itu sequence terdiri dari satu kata, bigram sequence yang terdiri dari 2 kata, kemudian trigram sequence yang terdiri dari 3 kata, dan seterusnya. Nah, itu kemudian ada di contoh, ada di table sebelah kanan. Nah, itu kalau kata data kan satu kata gitu ya. Satu kata itu berarti 1 gram. Grid information itu 2 kata atau biasanya disebut sebagai vocabulary atau corpus. Jadi 2 gram, I'm fine 3, dan seterusnya. Lanjut. Nah, di sini ada metode neural base atau basis neural ya. Nah, jadi neural ini kan berasal dari tafsir neuron. Nah, neuron itu model yang terinspirasi dari otak manusia bekerja nih. Jadi tiap neuron pada otak manusia itu kan saling berhubungan. Nah, informasi itu mengalir dari tiap-tiap neuron tersebut gitu. Nah, untuk dapat melakukan generate text dengan menggunakan basis neural tuh kita perlu nyiapin kumpulan kata-katanya atau inputnya. Nah, selanjutnya dilakukan encode pada teks tersebut menjadi sebuah vektor. Nah, nanti vektor-vektor tersebut dimasukkan ke dalam model dan dilakukan train data ya, atau perulangan, hingga menghasilkan outputnya itu akurasi, dan bisa juga outputnya itu sebuah generate kata yang sudah dibangun oleh sistem tersebut. Nah, itu pada gambar itu merupakan arsitekturnya dari neural network atau basis neural juga bisa. Jadi arsitektur itu tuh disebut sebagai MLP atau multi-layer perception. Nah, di situ pada gambar ada inputnya, terdapat 3 buah node. Node-nya itu merupakan neuron pada input layer. Lalu selanjutnya pada output hanya terdapat 1 buah node output layer, dan di antara input dan output
itu ada hidden layer. Hidden layer itu dengan memiliki 5 buah neuron. Selanjutnya di sini ada padding sequence. Nah, seperti halnya yang perlu dilakukan penyetaraan dalam ukuran seragam. Nah, data teks juga memiliki persyaratan keseragaman yang serupa nih. Dan salah satu caranya yang bisa dilakukan itu adalah dengan padding sequence gitu. Nah, ini contoh algoritmanya. Jadi ada sebuah kata, misal I love my dog. Nah, kata itu dilakukan tokenisasi sehingga menjadi dari satu kalimat itu sehingga menjadi kumpulan kata yang terpisah atau biasanya disebut dengan token terpisah. Nah, jika dilakukan sequence, bisa dilihat ini print sequence itu hasilkan sebuah value dalam bentuk list. Nah, jika di padding sequence itu akan menghasilkan sebuah matriks probabilitas seperti pada gambar tersebut gitu. Oke, mungkin istilah generalnya itu padding sequence ini menyamakan panjang token di setiap baris kalimat. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh saudara Rizky. Nah, selanjutnya ada token atau tokenizing. Tokenizing atau tokenization ini adalah tahap di mana kita memecahkan kalimat, panjang kalimat menjadi beberapa token atau beberapa kata yang sifatnya itu unik. Dalam tokenizing ini, tanda non-alfabet tidak akan tertokenisasi. Jadi keberadaannya juga sudah dihilangkan. Contohnya itu pada slide ada gambar yang menunjukkan hasil dari tokenisasi pada program kita. Pada gambar terdapat ada kata-kata monumen, selanjutnya ada token nasional, token atau, token yang, token populer, dan seterusnya. Tokenisasi ini merupakan hasil dari proses tokenizing dari dataset kita, yang dimana dataset yang kita gunakan adalah dataset terkait Monas, yaitu Monumen Nasional, definisi Monas, atau perkembangan sejarah Monas. Jadi dataset tersebut kita lakukan tokenizing sehingga menghasilkan seperti pada gambar yang ada pada slide. Tokenizing yang ada pada gambar slide ini menggunakan tokenizing unigram, yaitu satu kata sekuen. Jadi dalam sekuennya terdapat satu kata. Namun beda halnya jika nanti ada pada bigram dan trigram. Jika bigram terdapat dua kata pada sekuensnya, dan jika trigram terdapat 3 kata pada sekuensnya. Jadi proses yang digunakan pada program kita yaitu menggunakan library TokTok Tokenizer, yang dimana proses dari library TokTok Tokenizer itu memecahkan beberapa paragraf, yaitu paragraf pada dataset, menjadi beberapa kalimat dahulu, yaitu maksud dari beberapa kalimat yaitu titik sampai ke titik. Lalu setelah memecah menjadi dari paragraf menjadi beberapa kalimat, selanjutnya kalimat tersebut dipecah menjadi token kata atau per kata-kata sesuai pada gambar yang ada di slide. Ya, next, Ceza. Oke, selanjutnya ada metode embedding. Nah, embedding ini kita tuh belajar untuk merepresentasikan teks di mana
teks atau kata tersebut jika memiliki arti yang sama, maka akan memiliki representasi yang mirip juga gitu. Karena tidak menutup kemungkinan pada sebuah teks yang atau kalimat panjang yang berparagraf-paragraf itu pasti memiliki representasi atau kesamaan arti dari sebuah kata itu. Nah, pada faktanya tuh word embedding ini salah satu teknik di mana kata-kata yang direpresentasikan dengan real value vector untuk predefined atau identifikasi vector space gitu. Nah, jadi nanti setiap kata itu bakalan dipetakan pada satu vektor. Nah, nilai vektor itu akan dipelajari oleh si sistem neural network ini. Nah, kunci pendekatannya itu menggunakan dense atau layer distributed representation pada setiap katanya. Jadi setiap kata itu direpresentasikan dengan real value vector. Jadi tidak heran kalau jumlahnya bisa sampai ratusan bahkan ribuan dimensi gitu pada kata. Nah, jumlah yang besar itu juga bisa membuat vektor terlihat sparse gitu atau menyebar. Nah, contohnya one hot six encoding itu bisa dilihat nanti. Nah, untuk fitur vektor pada embedding ini itu ngerepresentasiin aspek yang berbeda di setiap kata. Nah, setiap kata itu pasti akan saling berhubungan di vector space. Nah, jumlah fitur dari vektornya tentu akan lebih sedikit daripada jumlah vocabulary atau corpus begitu. Mungkin next, Saudara Rizky. Sebelumnya mohon maaf jika ada suara petir masuk karena di tempat saya lagi hujan. Selanjutnya ada LSTM. Jadi pada bidirectional LSTM ini dapat melakukan train pada dua bagian atau dua sisi kanan, sisi kiri. Salah satu sisinya itu adalah sisi rangkaian inputan. Jadi satu sisi dari kiri ke kanan, dari input sequence, dan satu sisinya itu sebaliknya, dari kalau yang satu kiri ke kanan, yang satunya itu kanan ke kiri. Jadi bidirectional LSTM ini menyediakan layanan di mana bisa menempatkan konteks dari teks dengan benar dari sebelum dan setelah kata yang datang. Dan hasilnya itu adalah bisa disebut fully learning dan dapat menyelesaikan masalah. Mohon maaf ada petir. Selanjutnya next kita langsung ke program saja ya, Cez. Boleh, Saudara Rizky. Baik, saya akan share screen. Apakah sudah muncul ya share screen-nya? Siap, sudah. Baik, ini adalah program yang kita buat untuk melakukan model language predictive kata, predictive text. Jadi dataset atau korpus yang kita gunakan itu menggunakan dataset dari Wikipedia, yaitu mengenai sejarah perkembangan monumen nasional yang ada pada website tersebut, wikipedia.org.wiki monumen nasional. Selanjutnya yang kita butuhkan yaitu melakukan install yang dibutuhkan nanti pada librarian LTK. Selanjutnya kita melakukan import library yang nantinya akan digunakan pada mesin kita. Yang pertama ada import pandas untuk melakukan pembacaan file atau dataset atau yang lainnya.
lalu ada import RE, selanjutnya ada import NLTK yang berisi patch sequence, bigram, ngram, dan everygrams. Selanjutnya ada NLTK lm.preprocessing yang mana di dalamnya ada pad both ends, flatten, padded everygram people line. Selanjutnya ada library NLTK tokenize yang digunakan nanti pada tokenizing yang menggunakan library tokenizer atau fungsi tokenizer. Selanjutnya ada nltk.lm yaitu mengimport fungsi nanti MLE yang dijadikan nanti model. Selanjutnya ada keras preprocessing.txt untuk tokenizer. Di sini kita melakukan pembacaan dataset yang dimana dataset kita disimpan di Excel ya, bernama corpus 2. Dataset ini berisi paragraf yang disimpan pada file Excel. Selanjutnya ini hanya untuk tampilan agar tampilannya penuh. Nah, di sini kita melakukan penampilan data saja sih. Penampilan data yang akan digunakan yaitu seperti ini. Mengenai perkembangan Monumen Nasional yang ada di Jakarta. Berbentuk paragraf ini sebenarnya. Selanjutnya kita di sini mengconvert ya dari yang asalnya bentuknya data frame yang pada Excel, kita convert menjadi bertipe string dengan menggunakan join data, atribut, replace ini. Hal ini tuh agar nanti mudah diproses ke selanjutnya. Jadi kita ubah ke bentuk string yang disimpan pada variabel yang bernama text. Contohnya seperti ini hasilnya. Next. Nah, di sini kita melakukan tokenizing ya dari hasil yang di atas. Teks tersebut dilakukan tokenizing. Sesuai apa yang dikatakan pada slide tadi, fungsi tokenize ini memecahkan paragraf ini menjadi kata per kata, menjadi token kata. Yang dimana hasil tokenize ini seperti berikut. Banyak ya hasil token yang didapat dari dataset. Semakin panjang dataset yang kita gunakan, semakin banyak pula token yang dihasilkan dari dataset. Tokenizing yang kita lakukan ini menggunakan library tokenizer, yang dimana proses tokenizer ini melakukan tokenisasi yang asalnya dari paragraf menjadi per kalimat. Contohnya seperti ini. Monumen, kata monumen sampai dengan titik. Itu kita tokenizing atau tokenize per kalimat dulu. Selanjutnya setelah per kalimat mereka melakukan tokenize per kata. Jadi isi dari tokenize ini tuh ada tokenize per kalimat sampai titik. Ini kalimat pertama. Selanjutnya ini ada kalimat kedua, pembangunan sampai titik. Kalimat ketiga, tugu sampai titik. Kalimat keempat, setelah sampai titik. Dan sampai titik terakhir pada dataset. Nah, setelah tokenize per paragraf ini per kalimat, di dalamnya itu ditokenize lagi menjadi per token per kata. Monumen, nasional, atau yang populer. Lanjut, next. Nah, dalam eksperimen kita menggunakan yang pertama itu unigram. Jika unigram, n pada n-gram itu yang disebut kita itu ada n pada n-gram. Jika unigram, n tersebut adalah bernilai 1, yang artinya kita mengambil satu token pada dataset. Yang di sini kita set dengan 1, n dari n-gramnya itu.
Selanjutnya kita menggunakan fungsi pet everygram people line, yang dimana parameternya itu n yang akan kita gunakan pada n-gram, dan sebelahnya itu hasil dari tokenize yang diproses di atas. Selanjutnya modelingnya kita menggunakan library MLE yang sudah kita import di atas. Kita sudah import di atas. Ini dari nltk.lm import MLE. Setelah kita melakukan model menggunakan MLE, kita lakukan fit, yang dimana kita fit train data yang sudah dibagi dari ini, yang sudah dibagi dalam dua variabel, train data dan padded sign unigram. Selanjutnya kita melakukan percobaan perhitungan kata tugu pada hasil tokenize unigram ini. Kata tugu itu muncul berapa kali sih dalam dataset kita? Di sini menunjukkan kata tugu itu muncul dalam 7 kali dalam dataset kita. Selanjutnya bigram. Bigram itu berarti n-gram itu n-nya itu 2, yang dimana mengambil katanya itu dalam sekuen itu terdapat 2 kata. Contohnya ini kita menggunakan 17 Agustus, yang dimana ini terdiri dari 2 kata. Nah, kata 17 Agustus ini muncul pada dataset kita sebanyak 5. Tentunya dari unigram ke bigram, angka kemunculan dari frekuensi teks semakin kecil ya. Ini 7, ini 5. Selanjutnya ke trigram, yang dimana n-gram yang digunakan itu n diassign 3. Lalu kita menghitung kata, tentunya 3 kata ya dalam sekuennya. Berarti kita menggunakan di sini tanggal 17 Agustus, yang dimana terdiri dari 3 kata dalam satu sekuens. Ketika kita hitung pada dataset, kemunculan pola kata ini, pola yang berisi 3 kata, ini muncul 3 kali pada dataset, yang dimana semakin berkurang dari bigram ke trigram. Selanjutnya kita menggunakan 4-gram atau 4 gram. Jadi n yang kita gunakan ada 4. Jadi dalam satu sekuens terdapat 4 kata. Yang kita gunakan di sini untuk contoh saja, Republik Indonesia kembali ke. Republik Indonesia kembali ke, yang terdiri dari dalamnya itu 4 kata ini dalam satu sekuens. Kata-kata ini tuh atau pola kalimat ini muncul pada dataset sebanyak 1 kali. Yang dimana semakin tinggi n-nya pada gram, semakin pula frekuensinya berkurang. Dan itu juga tergantung pada dataset. Ketika datasetnya sedikit, hanya sedikit, ya pola kalimat yang dihasilkannya sedikit. Begitu. Selanjutnya ada analisis n-gram. Nah, di sini kita melakukan generate text berdasarkan n yang sesuai kita coba di atas. Yang pertama ada model unigram predictive text dengan kita menggunakan parameter 7 kata, 7 predictive text selanjutnya, yang dimana akan menghasilkan 7 kata selanjutnya. Seperti pada program, output pada model unigram prediksi dengan menggunakan generate text, dia memunculkan teks seperti berikut. Terdapat arsitek 1945 gerakan ditanggung biasa Monas. Ini untuk yang unigram. Selanjutnya generate text yang pada bigram. Muncul ini keseluruhan pemancangan fondasi rampung pada tahun.
Selanjutnya generate text pada trigram. Di sini ada menolak, merancang bangunan yang lebih kecil. Dan selanjutnya ada pada 4 gram, kurun 1961 sampai 1962. 1961 atau 1962 sampai 1964 sampai 1965. Dimulai dengan dimulainya. Berikut hasil dari model yang ada pada program kita dengan menggunakan n-gram. Yang dimana unigram ke bigram ke trigram lanjut ke 4 gram atau 4 gram. Kata-katanya itu semakin tinggi n-gramnya semakin menyambung maknanya secara kontekstual. Selanjutnya ada neural base yang akan dijelaskan oleh Vijay. Silakan, Vijay. Oke. Mungkin share screen-nya Ya, boleh. Oke, apa share screen sudah terlihat? Ya, Oke, sudah baik. ada. Ya, terima kasih sudah dapat. Oke, di sini langkah selanjutnya itu eksperimen selanjutnya. Di sini kita akan membahas basis neural atau neural base. Nah, ini di sini kita sudah di atas mengassign satu string penuh ke dalam sebuah variabel. Nah, kemudian kita melakukan import library yang diperlukan. Di sini ada keras juga dari TensorFlow itu. TensorFlow itu tools untuk mengkomputasi data yang numerik. Bisa juga dipakai untuk teks ini. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke fungsi def_generate_sec. Nah, sebenarnya tahap ini itu, kedua tahap ini, itu disebut juga sebagai proses menyamakan panjang atau length dari jumlah token. Nah, karena bisa jadi pada setiap kalimat ini tuh, atau sentence atau korpus itu memiliki panjang kata yang berbeda. Misal kalimat satu terdiri dari 3 kata dan kalimat kedua terdiri dari 2 kata. Maka di sini kita harus menyamakan rata dulu sehingga kalimat 1 dan kalimat 2 memiliki panjang yang sama. Gitu. Nah, kenapa sih harus dilakukan kayak gitu? Karena agar bisa diproses dan digenerate oleh komputer. Seperti itu. Jadi def_generate di sini untuk menghasilkan urutan model dengan parameter berikut, yaitu modelnya, tokenizer, max length. Ini tadi yang saya sebut panjang stringnya. Kemudian ada seed text atau teks yang akan kita jadikan acuan untuk di generate. Lalu ada n-words di sini berapa kemunculan kata yang ingin kita generate nantinya. Lalu selanjutnya di sini ada perulangan ini untuk menghasilkan jumlah kata yang sudah tetap atau fix gitu. Di sini paddingnya menggunakan pre yang artinya adalah sebelum. Seperti ini. Lalu kemudian di sini kita mengembangkan itu tadi ya, untuk menyamakan panjang, itu tokenizer. Namun di tokenizer ini fungsinya itu untuk membuat satu string ini menjadi sebuah token-token satuan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada pengambilan size dari vocabulary ini data tersebut. Lalu kemudian kita melakukan
encode 2 kata menjadi ke dalam 1 kata. Itu prosesnya ada di sini. Kemudian ada path sequence, itu yang tadi untuk menyamaratakan. Lanjut, mungkin di sini ada proses untuk membagi elemen ke dalam input dan output. Di sini dibagi ke dalam variabel X besar dan Y kecil, seperti ini. Lalu kita melakukan penentuan dan kriteria model apa-apa saja yang ingin dirancang. Itu adalah sebagai berikut. Jadi vocab size-nya di sini nanti maksimum juga -1. Nah, ini itu sebetulnya adalah preset atau settingan secara general gitu. Lalu selanjutnya di sini kita akan langsung mengcompile. Di sini loss-nya menggunakan kategori cross entropy, lalu optimizer Adam. Matriksnya pun akurasi, karena kita pun di sini ingin melihat berapa akurasi yang didapat dari sebuah train menggunakan neural base ini. Nah, di sini ada fit network, model yang sudah dibuat dengan kriteria sedemikian rupa tadi, itu kita train di sini dengan epoch 250. Nah, jadi jumlah epoch ini tuh bisa disebut hyperparameter. Jadi itu bisa menentukan berapa kali algoritma pembelajaran kita akan bekerja atau mengelola seluruh dataset training gitu. Verbosnya 2. Lalu di sini melakukan evaluasi model. Fungsi-fungsi tadi kita evaluasi di sini, lalu dilakukan print. Nah, di sini tidak lupa juga kita seed text-nya atau kata awal sebagai acuan nanti generate text itu menggunakan kalimat Indonesia pada. Dan di sini kami ingin menggenerate sebanyak 8 buah kata gitu. Lalu selanjutnya di sini bisa terlihat vocabulary size-nya itu ada 304, total sequence itu ada 561 dan seterusnya. Nah, di sini kan kita menggunakan 250 perulangan atau epoch di train hingga mencapai akurasi yang sudah stabil. Kenapa kita menggunakan 250? Nanti akan saya jelaskan di bawah. Nah, ini bisa dilihat ya. Sampai epochnya 250. Di sini akurasinya sudah keluar juga. Namun ini bukan akurasi final ya. Karena sebelumnya masih ada akurasi-akurasi yang lebih dari akurasi epoch ke 250 ini. Nah, di sini bisa dilihat generate text selanjutnya itu tadi kita hanya menggunakan seed text-nya itu Indonesia pada. Nah, kita ingin mengenerate sebanyak 8 ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan kalimatnya itu bermaknanya seperti ini dan secara kontekstual ini tidak rancu ya dan sesuai dengan ejaan pada bahasa Indonesia yang baku. Jadi seperti Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan inspirasi. Kurang lebih seperti itu. Generate text dari neural base. Nah, di sini adalah plotting dari graf untuk melihat keandalan dari epoch 250 itu seperti apa sih. Nah, jadi akurasinya bisa dilihat di sini. Ini plotting yang dibangun X-nya menggunakan akurasi dan Y-nya menggunakan epoch. Nah, bisa dilihat di sini akurasinya masih 0
Namun pada saat di 150 ini sebenarnya sudah cukup optimal ya. Namun kami tetap melanjutkan untuk melihat apakah akurasi masih bisa naik atau tidak. Gitu. Ternyata hingga 250 itu akurasinya sudah cukup stabil dari 200 ke 250 ini. Nah, lalu kemudian didapatlah akurasi maksimal dari model fit training neural base ini sebesar 0,928 sekian. Itu mungkin bisa kita kategorikan ke dalam 93% akurasinya. Seperti itu. Mungkin boleh dilanjut, Saudara Rizky, ke laporan. Oke, sekalian aja ke laporannya. Penjelasannya. Nyambung ke laporan. Oke, sudah terlihat, Sudah muncul Saudara ya? Rizky. Sudah. Oke. Selanjutnya kita menuju ke laporan. Lanjut saja kita ke eksperimen. Yang pertama eksperimen N-gram. Mungkin di sini kita menjelaskan ulang ya, yang dari codingan menjadi bentuk laporan agar lebih jelas saja. Yang pertama kita melakukan eksperimen N-gram. Yang kita lakukan pada awalnya itu kita melakukan import library ya, seperti pada ini. Melakukan instalasi library yang diperlukan, yang nantinya kita perlukan pada mesin. Selanjutnya kita melakukan pembacaan terhadap dataset yang dipakai. Dataset yang dipakai kita itu bernama filenya itu corpus 2, yang dimana merupakan dataset yang berisi tentang sejarah informasi mengenai monumen nasional. Pembacaan dataset sudah pada screenshot ini. Pembacaan dataset. Selanjutnya kita melakukan penggabungan kalimat atau kita mengubah ke dalam string, dari data frame menjadi string, agar dataset lebih rapi dari indensasi dan dapat mudah digunakan untuk proses selanjutnya, yaitu kita menggunakan ini. Selanjutnya kita melakukan processing dan tokenizing kata. Ada pada codingannya itu ini algoritmanya. Yang tadi menggunakan tokenizingnya itu menggunakan library Tok Tokenizer. Hasil tokenizernya itu seperti ini, ada banyak sekali sampai bawah ini, ada banyak lah. Saya itu melakukan pemodelan bahasa menggunakan, kita menggunakan yang pertama unigram, kedua bigram, ketiga trigram, yang keempat 4 gram atau 4 gram. Di sini kita melakukan pemodelan bahasa menggunakan unigram. Yang pertama, n unigram menunjukkan 1, ini angka 1. Yang berarti pemodelan bahasa menggunakan sequence yang terdiri dari satu kata di dalamnya. Ini satu kata dalam satu sequence. Selanjutnya ke percobaan yang bigram. Melakukan pemodelan bahasa menggunakan bigram, n-gram yang menunjukkan 2. N-gram menunjukkan 2. Yang berarti pemodelan bahasa menggunakan sequence yang terdiri dari 2 kata. 2 kata. 17 Agustus. Selanjutnya ke bagian trigram. Melakukan pemodelan bahasa menggunakan trigram. N-gram yang menunjukkan 3 berarti pemodelan bahasa menggunakan sequence yang terdiri dari 3 kata. Sini kita ya, ini mencoba untuk tes tanggal 17 Agustus. Ini terdiri dari 3 kata. Selanjutnya 4 gram atau 4 gram melakukan pemodelan bahasa menggunakan 4 gram. N4 gram atau N-gram menunjukkan 4. Nah, ini 4. Yang berarti pemodelan bahasa menggunakan sequence
yang terdiri dari 4 kata. Nah, ini Republik Indonesia kembali ke. Nah, next kita hasil dari eksperimen yang dilakukan dapat dilihat bahwa model count pada unigram lebih banyak dibandingkan bigram dan model count bigram lebih banyak dibandingkan trigram, serta model count trigram lebih banyak dibandingkan dengan 4gram. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi N pada N-gram, maka terjadi sparsity atau kelangkaan kata pada data. Di sini ya, kita melakukan model count. Untuk unigram bisa memunculkan 7 ya, 7 dalam data. Misalnya kata tugu, berarti muncul sebanyak 7 kali kata tugu ini pada dataset. Dan ketika percobaan bigram yang dimana menggunakan 2 kata, seperti contohnya 17 Agustus, dia muncul 5 kali dalam dataset. Yang dimana ini semakin kecil ya, dari unigram ke bigram, nilai model count-nya itu. Pola kalimat yang dihasilkan, frekuensinya semakin kecil jika datasetnya juga kurang. Selanjutnya trigram, semakin tinggi N-nya, semakin kecil pula frekuensi kemunculan pada dataset, yaitu 3 kali. Contohnya kita menggunakan tanggal 17 Agustus. Selanjutnya yang 4 gram, Republik Indonesia kembali ke. Pola kalimat ini frekuensinya kemunculannya 1 kali pada dataset. Yang dimana semakin tinggi N gram, semakin kecil pula frekuensi kemunculan pola pada dataset. Atau terjadinya kelangkaan kata pada data. Lalu eksperimen yang dilakukan adalah pembedahan bahasa untuk melakukan prediksi pada kata selanjutnya. Dari eksperimen yang dilakukan bahwa model prediksi 4 gram di sini, nah ini model prediksi kata. Dari eksperimen yang dilakukan bahwa model prediksi 4 gram lebih sesuai secara kontekstual daripada model trigram, yang dimana model trigram lebih baik dari bigram dan bigram lebih baik dari unigram. Kita lihat apakah benar lebih sesuai secara kontekstual. Untuk yang unigram, kita coba baca ini dalam satu kalimat. Ini hasil generate text menggunakan unigram. Terdapat arsitek 1945 gerakan di Tanggung Biasa Monas. Mungkin kita baca secara satu kalimat ini mungkin kurang nyambung ya, kurang masuk akal, kurang memiliki makna. Kita coba baca yang ini generate text yang menggunakan bigram. Keseluruhan pemancangan fondasi rampung pada tahun. Nah, ini mungkin sedikit lebih nyambung daripada hasil generate text unigram ya. Kontekstualnya semakin meningkat, semakin jelas. Selanjutnya yang trigram, kita coba baca dalam satu kalimat ini. Hasil generate text-nya itu ini. Menolak merancang bangunan yang lebih kecil dan nah, ini kontekstualnya udah semakin jelas ya dari yang prediksi kata bigram. Selanjutnya yang 4 gram atau 4 gram kita baca. Kurun 1961 atau 1962 sampai 1964 atau 1965 dimulai dengan dimulainya. Nah, ini udah maknanya semakin jelas ya. Bahwa teks tersebut menunjukkan kurun waktu atau keterangan waktu. Jadi semakin tinggi n-gramnya, semakin jelas pula kontekstual atau makna dari kalimat generate text-nya tersebut. Dari eksperimen kita menunjukkan hal tersebut. Selanjutnya eksperimen neural akan dijelaskan oleh Vijay Cheza. Oke, baik. Saya Rizky. Ya. Ya, mungkin sedikit review singkat pada metode neural base ini, basis neural. Di sini kalau bisa kita lihat,
neural base ini memiliki proses dan output yang lebih baik dibandingkan dengan n-gram. Nah, bisa dilihat itu kita melakukan import library seperti tadi yang sudah dijelaskan pada Google Colab. Ya, seperti itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya proses pre-neural base ini langsung menuju pada proses menyamakan panjang dari jumlah token. Nah, karena ini ya, bisa jadi tiap kalimat tadi satu string panjang tersebut memiliki kalimat yang maknanya sama gitu. Nah, jadi alasan dilakukan itu tuh agar bisa diproses dan di-generate oleh komputer. Lalu kembali kita langsung proses dengan menggunakan model fit yang dibangun oleh 250 epoch. Nah, itu tadi untuk mencapai akurasi maksimal seperti itu. Sip, oke. Nah, langsung aja mungkin ya ke analisis hasil eksperimennya. Jadi semakin banyak epoch training, maka semakin optimal hasil akurasi yang akan didapat. Namun jika epoch itu terlalu banyak, itu hanya akan malah membuat turun sebuah akurasi. Jadi kami betul-betul melakukan eksperimen dan mengambil angka sebesar 250 itu karena sudah kami coba uji dan optimalnya di angka 250. Nah, kemudian si teks kita di situ ya. Nah, kita hanya menggunakan Indonesia pada dan jumlah generate kata yang ingin kita bangun itu sebanyak 8. Nah, ternyata outputnya menghasilkan Indonesia pada itu si teksnya dan genre teksnya yaitu masa revolusi kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan inspirasi. Nah, ya itu deh. Sip. Lanjut. Nah, tampilan grafik itu hasil dari train pada sisi akurasi. Itu tadi yang sudah saya jelaskan dengan 250 epoch dan mencapai akurasi maksimal itu 0,92887 atau 93% akurasinya begitu. Nah, kemudian itu tadi neural base ini berhasil melakukan genre teks dengan output Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan inspirasi. Nah, jadi dari eksperimen n-gram dan neural base itu mungkin output dan prosesnya lebih baik menggunakan neural base. Boleh kesimpulannya akan sedikit lebih dijelaskan dan dirinci oleh Saudara Rizky. Terima kasih. Ya, baik. Kita masuk ke kesimpulan dari eksperimen yang kita lakukan. Jadi, berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh kita, eksperimen n-gram model bahasa untuk prediksi kata selanjutnya menghasilkan hasil yang cukup baik. Namun, tergantung jumlah n-gramnya, tergantung jumlah n-gram yang digunakan. Dikarenakan semakin tinggi n-gram, semakin baik hasil prediksi kata. Namun berbanding terbalik dengan ketersediaan pola pada dataset. Jadi maksudnya itu semakin tinggi n-gram, semakin baik hasil prediksi kata seperti pada hasil ini. Nah, semakin tinggi n-gramnya, semakin baik pola kata yang dihasilkan.
Jadi kan yang unigram tadi menghasilkan makna yang kurang jelas nih. Terdapat arsitek 1945, gerakan ditanggung biasa. Nah ini kan kurang jelas tuh maknanya. Apa makna dari kalimat tersebut. Terus yang ke bigram menghasilkan kalimat keseluruhan pemancangan fondasi rampung pada tahun. Nah ini kan sudah mulai sudah mulai meningkatlah kejelasan kontekstualnya. Semakin tinggi n-gramnya. Selanjutnya naik ke trigram. Menghasilkan kata menolak merancang bangunan yang lebih kecil dan nah ini sudah mulai jelas ya dari yang bigram, sudah mulai terbentuk kontekstual katanya, makna katanya. Selanjutnya yang 4 gram, semakin tinggi n-gramnya ke 4 gram, dari trigram ke 4 gram, menghasilkan kata kurun waktu 1961 sampai 1964 dimulai dengan dimulainya. Nah ini sudah mulai semakin jelas lah maknanya dari hasil dari generate text dari yang trigram. Nah maksud dari kesimpulan tersebut itu. Jadi semakin tinggi n-gram, semakin baik hasil prediksi kata yang dihasilkan. Namun kekurangan semakin tinggi n-gram itu ketersediaan pola pada datasetnya pun semakin dikit. Selanjutnya pada eksperimen neural base data dilakukan training sebanyak tadi yang seperti kata Ceza 250 F-watts dan hasil dari training tersebut berhasil mendapatkan akurasi sebesar 0,9288 sekian. Atau kita bulatkan 0,93% atau 93%. Kemudian pada neural base berhasil melakukan generate text dengan menghasilkan output. Tadi sheet yang digunakan ini ya. Sheet yang digunakan Indonesia pada. Terus selanjutnya hasil generate text-nya itu menghasilkan untuk yang neural base Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 agar terus membagikan inspirasi. Nah, ini hasil dari generate text oleh neural base. Di mana kita baca lebih lebih maknanya lebih jelas lah dibandingkan dengan hasil generate text yang n-gram. Lebih baik lah jelasnya. Kontekstualnya pun lebih jelas, maknanya pun lebih jelas. Dari eksperimen n-gram dan neural base, output generasi kata yang lebih mudah dipahami dan sesuai secara kontekstual yaitu output dari neural base. Nah, seperti itu. Jadi hasil generate text atau prediksi kata yang digunakan yang mudah dipahami itu hasil generate text yang dihasilkan oleh neural base dibandingkan oleh n-gram. Berdasarkan eksperimen yang kita coba pada program kita. Mungkin itu saja ya, Ces, untuk presentasi mengenai tugas NLP kita. Iya betul dari sih. Ya. Mungkin kita cukupkan saja ya. Ya. Presentasi kita. Mohon maaf bila ada kekurangan pada presentasi kita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman. Terima kasih. Kita akhiri presentasi kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.